Maaf, motong sebentar. Untuk teman-teman yang masih kesulitan buat trading plan, masih belum paham cara membuat trading plan seperti apa, kami bagikan cara membuat trading plan itu ada di Pipzilla Systema. Di ebook ini, teman-teman bisa belajar meng-copy paste trading plan yang kami buat selama beberapa tahun terakhir. Ebook ini kami bagikan secara gratis tentunya. Untuk mendownload, cek linknya di deskripsi. Sampai jumpa lagi. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang market forex. Jadi teman-teman perhatikan ini masih diem ya, yang berarti ini belum jam buka. Nah, kita mau coba prediksi ini. Kenapa sih si gold gitu loh? Kalau teman-teman lihat ini kita bisa melihat ada pergerakan seperti ini ya. Ya, kita udah predik bahwa dia akan turun sampai sini. Ya, rupanya nggak sampai ya. Dia cuma sampai ke 1820-an, kemudian dia mantul. Nah, mantul ini kenceng nih. Mantulnya ada 400 pips. Dan most likely ini akan lanjut gitu. Jadi hati-hati, sangat-sangat hati-hati gitu. Kalau misalkan dia mau turun, maka dia akan turun sampai ke sini. Ya, sampai ke sini. Kemudian kalau kita perhatiin ya, di sini kita ada pola ya. Ada pola. Sebenarnya polanya kita coba dulu apakah dia masuk dalam channel atau tidak ya. Nah, kalau kita lihat pola channelnya, sini tidak bisa channel, berarti swing low-nya memenuhi untuk menjadi falling wedge gitu. Nah, karena dia sudah falling wedge, maka ada kemungkinan dia akan retest. Ya, ada pola, biasanya ada retest. Setelah breakout selalu ada retest, biasanya seperti itu. Jadi apa yang akan terjadi adalah kemungkinan besar dia akan turun ke 1850, kemudian mantul. Untuk gold, kemungkinan besar akan seperti ini. Tapi ada dua skenario ya di sini. Bisa saja dia berhenti di 1866. Kemudian mantul. Intinya adalah ini adalah proses pemantulan. Ya. Ada proses pemantulan setelah itu. Jadi kalau kita lihat memang ada pola-pola retracement. Ada pola-pola retracement di sini. Tapi kalau kita lihat ada dua kemungkinan, dia bisa berhenti di sini kemudian mantul, atau dia berhenti turun hingga 1850 dan mantul. Nah, untuk gold seperti ini. Agak hati-hati kalau teman-teman mau melakukan sell, karena sellnya kayaknya lebih pendek gitu. Tapi walaupun jauh juga ya, bisa 200-an pips. Oke, untuk gold seperti ini, jadi ada dua area buy, 1866 dan 1850. Oke, kemudian kita ke euro. Euro sendiri, apakah ada perubahan? Kita lihat tidak ada ya, sudah sampai target kita. Nah, capai target ini, belum capai target, tapi ada kemungkinan dia akan lanjut. Ya. Agak hati-hati untuk teman-teman, kalaupun dia naik kembali, akan kemana gitu. Kalau naik kembali, saya rasa tidak akan sejauh itu. Jadi, kemungkinan besar dia akan naik mungkin setengahnya sampai sini, ya, area-area ini. Dan kita lihat di sini ada halangan, sebenarnya ada resisten kecil ya di sini ya. Jadi kemungkinan besar dia akan sampai ke sana, kemudian dia turun. Ya. Prediksi kita kemarin dia akan turun terus mantul, rupanya tidak, dia turun terjun terus. Nah, ini kemungkinan besar seperti ini hasilnya. Kita hapus. Ini adalah kemarin itu perintahnya ada turun. Jadi hati-hati kalau teman-teman mau melakukan buy-nya pendek gitu loh. Karena buy-nya pendek, teman-teman lebih gampang terkena SL daripada dapat untung. Agak hati-hati. Kemudian kita ke GBP USD. Kalau kita perhatikan GBP USD sendiri, rupanya dia nggak mantul ya. Nah, kita prediksi kemarin adalah mantul, rupanya dia turun terus. Oke, karena dia turun terus, kemudian dia membentuk pola yang lumayan berat ya di sini ya. Pola yang lumayan berat di sini. Jadi nggak hati-hati. Di sini kalau kita perhatikan dia juga berhenti di mana? Area-area ini menjadi support sedikit support ya. Nah, ini teman-teman perhatikan ini ada support di sini. Kenapa ya? Nah, karena ada support di sini, maka
pemberhentiannya nggak sampai ke sana, terus udah naik. Nah ini kemungkinan besar akan ke sini terus lanjut. Agak hati-hati karena cara pemikiran di forex itu lebih ke emosional ya. Mereka tahu cara melihat emosional kita. Jadi kemarin ada yang bilang, wah ini akan naik, ini akan naik, ini akan naik. Kemudian terjun payung. Setelah terjun payung baru naik. Nah, orang yang bilang, ya betul kan saya kan, tapi udah kena SL duluan gitu loh. Nah, jadi kita harus hati-hati. Kemudian untuk GBP amannya di mana kita sell? Amannya di 1,237 ya, 1,237 sampai 1,239. Kemudian daerah area sini untuk sell. Kenapa saya anjurkan sell? Karena kita takut gitu ya. Ini kalau udah seperti ini sangat jarang terjadi dan agak hati-hati. Dimana kalau teman-teman perhatikan di sini udah head and shoulder gede, ya targetnya mungkin lebih jauh dari udah sampai ya gitu ya. Jadi agak hati-hati. Kita kalau mau sell cari sell yang agak atas, jangan terlalu bawah karena ini udah capai target gitu. Oke, untuk GBP seperti ini. Kemudian kita ke AUD. AUD USD ini kalau kita perhatiin jika close di bawah, maka dia akan lanjut turun. Kita lihat di sini ada pola evening ya. Evening star ya. Kalau ada pola evening star, maka kita agak hati-hati di mana ini akan terjadi penurunan yang drastis juga biasanya. Ya, penurunan yang drastis juga. Jadi kalau untuk AUD USD apakah akan turun? Saya bisa mantap ngomong bahwa dia akan turun. Nah, karena kita udah vonis kayak kemarin. Kalau dia close di bawah 0,7 maka dia akan turun sampai ke sini. Harusnya ya, karena di sini kita lihat dengan jelas ada support gitu. Di sini atau di sini. Ya, dua area ini. Area-area ini ya. Oke, jadi hati-hati teman-teman yang mau melakukan buy, ada evening star. Ya, ada evening star di sini pola triple candlestick. Nah, cukup hati-hati. Oke,